hari ini mau kemana ya? Hari ini tanggal berapa sih? Lupa. Hari ini hari Minggu. Wah, mau sekolah Minggu dulu nih sebelum kemana-mana. Gak jadi deh keluarnya. Halo adik-adik, apa kabar? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat. Ya, walaupun ada mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang batuk, mungkin lagi ada yang flu, mungkin masih ada yang demam. Kita berdoa pada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menjaga setiap kita, menyembuhkan setiap penyakit kita. Nah, sebelum kita kemana-mana, kita mau beribadah dulu pada Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa, kalau mau keluar rumah, tetap memakai masker kayak langsung tadi, pakai masker dulu mau keluar, gitu ya. Nah, sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita yang adik-adik yang sudah ganteng-ganteng, yang sudah cantik-cantik, yang sudah mandi pagi hari ini, sudah siap mau beribadah kepada Tuhan. Ayo, langsung mengajak kita untuk memuji Tuhan. Tuhan memberikan kita 1 minggu 7 hari. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap hari kita harus menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan berbuat sesuatu untuk menjadi berkat buat sesama kita. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya nyanyi lagu ini sambil bertepuk tangan ya. Kita berdiri deh, berdiri semuanya semangat ya. Semuanya dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pagi tadi mungkin ada bangun tidur, langsung pergi mandi, langsung gosok gigi, langsung duduk di sini untuk beribadah. Nah, belum ada yang bergerak ya. Kita mau bergerak, langsung mengajak kita berolahraga dulu biar badan kita tambah kuat, tambah sehat. Kita harus berolahraga dan bergerak. Jangan duduk-duduk diam-diam aja, jangan tidur-tiduran aja, tapi butuh gerak. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan sambil kita bergerak. Dikepak-kepakkan tangannya.
saatnya kita mau duduk yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Lause nanti ya. Kita mau tenangkan hati kita mau naikkan sebuah pujian. Kita harus membaca firman Tuhan atau kitab suci itu setiap hari, biar kita tahu apa yang dimau Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita dengan baik menyambut firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita udah selesai memuji Tuhan, kita udah selesai menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk semuanya kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Tuhan yang pimpin agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum Lause mulai untuk cerita firman Tuhan, Lause mau tanya satu hal nih sama adik-adik. Siapa sih di sini yang kalau di rumah suka marah-marah? Kalau disuruh mama papa, disuruh kungkung, disuruh popo ngelakuin sesuatu, marah-marah. Lause yakin pasti semuanya pernah marah karena disuruh ngelakuin sesuatu pas kita lagi main, pas kita lagi ngapain gitu. Pasti semuanya pernah marah. Misalnya nih, mama kita atau papa kita atau siapapun yang di rumah kita bilang kayak gini, Kelvin tolong beliin air di warung. Nah, nanti jawabnya kayak gini, aduh mah aku terus dari pagi selalu nyuruh aku. Ayo, siapa yang kayak begitu? Atau gini, aduh kenapa aku terus sih ma, kan ada Cece, ada Koko, suruhlah mereka, jangan aku terus. Nah, kita marah-marah. Padahal Cece sama Koko kita mungkin lagi sibuk, lagi belajar, sedangkan kita lagi santai-santai, main-main. Terus pas disuruh ngelakuin sesuatu kita malah marah, karena kita ngerasa kenapa kita terus sih gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang ngejek kita marah-marah. Bahkan mungkin kita sampai lempar mainan kita yang ada di dekat kita ataupun apapun itu. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan dengan tema sabar dan gak suka marah-marah. Dan kita mau belajar lewat firman Tuhan. Nah adik-adik, kenapa sih kita tuh harus belajar untuk jadi sabar dan gak suka marah-marah? Kita coba main teka-teki sedikit ya. Adik-adik coba jawab pertanyaan tadi. Kenapa sih kita harus belajar untuk jadi sabar dan gak suka marah-marah? Adik-adik pilih jawabannya dari 3 opsi di sini. Oke,
Coba adik-adik berhentiin dulu videonya. Adik-adik pikir apa ya kira-kira jawabannya, yang A, yang B, atau yang C? Ayo, gimana? Udah ketemu jawabannya? Oke adik-adik, jawabannya adalah yang B, yaitu supaya nggak ada hal buruk yang terjadi karena kemarahan dan emosi kita. Loh emangnya kalau kita marah-marah, kita emosi bakalan ada hal buruk yang terjadi? Iya adik-adik, akan ada hal buruk yang terjadi. Kalau kita nggak punya kesabaran, kalau kita marah-marah, akan ada hal buruk yang terjadi. Contohnya apa? Hari ini kita mau belajar 3 contoh. Misalnya contoh yang pertama yang dekat sama kehidupan kita. Misalnya nih, adik-adik marah karena diejek sama teman-teman adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik emosi, teriak, marah-marah, bales ngejek, atau bahkan mungkin ngelempar barang yang ada di sekitar kita. Sampai kena orang lain, akhirnya orang lain terluka. Nah, adik-adik, itu hal yang buruk yang mungkin terjadi kalau kita lagi marah-marah. Adik-adik, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita lagi marah. Kita nggak tahu apakah kita akan bikin orang lain sakit hati, kita akan bikin orang lain terluka, atau hal-hal yang lainnya. Kita nggak pernah tahu adik-adik. Nah, adik-adik, contoh yang kedua adalah ada adik-adik di berita, yaitu seorang anak membunuh ibunya sendiri karena marah akibat sesuatu. Kacau kan? Adik-adik, hanya karena marah, ada banyak hal yang bisa terjadi. Contohnya, yang kayak tadi, bisa ngelukain orang lain, bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Nah adik-adik, 2 contoh yang tadi adalah contoh kalau kita akan merugikan orang lain, kalau kita gak bisa menahan emosi kita. Tapi adik-adik, ternyata selain kita bisa merugikan orang lain, kita juga bisa merugikan diri kita sendiri kalau kita gak bisa menahan emosi kita. Nah, apa contohnya? Contohnya akan ada di contoh ketiga. Dan contoh ini ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Tuhan, yaitu cerita tentang Kain dan Habel. Siapa yang tahu tentang cerita itu? Atau ada yang masih ingat kalau dulu pernah diceritain sama Lausenya? Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau baca lengkapnya, ada di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 16. Tapi sekarang Lausa akan menceritakan secara singkat aja. Nah adik-adik, cerita ini adalah tentang kakak beradik namanya Kain dan Habel. Nah pada saat itu mereka lagi mempersembahkan korban untuk Tuhan dari pekerjaan mereka. Nah Kain ini mempersembahkan hasil tanahnya, sedangkan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah singkat cerita adik-adik, ternyata korban persembahan yang diterima sama Tuhan itu adalah yang punya Habel. Alasannya adalah karena Tuhan melihat iman dari mereka. Nah, singkat cerita adik-adik, Kain yang merasa bahwa dia nggak diterima nih korbannya, sedangkan adiknya diterima. Habel itu adiknya diterima nih korban persembahannya. Akhirnya dia marah, dia emosi, dia dendam. Kenapa punya adiknya diterima sedangkan punya dia enggak? Nah akhirnya adik-adik, singkat cerita, karena Kain ini kesel, Kain ini dendam sama adiknya. Suatu hari Kain ini mengajak adiknya Habel ke padang. Nah adik-adik, ternyata di sana Kain malah membunuh Habel karena dia marah, karena dia emosi, karena dia dendam. Nah adik-adik, ini memang merugikan orang lain juga. Tetapi selain itu, Kain juga merugikan dirinya sendiri. Karena pada saat dia membunuh Habel, Tuhan menghukum dia. Tuhan menyuruh dia pergi dari tempat tinggal dia dan mengembara di bumi. Nah adik-adik, Kain tuh merugikan dirinya sendiri. Selain dia merugikan adiknya karena dia membunuh adiknya, dia juga dapat hukuman dari Tuhan. Nah adik-adik, ini salah satu contoh bahwa kita bisa merugikan diri kita sendiri kalau kita marah-marah, kalau kita emosi, kalau kita nggak bisa tahan emosi kita. Nah adik-adik, banyak ya hal yang bisa terjadi kalau kita tuh marah, kalau kita tuh dendam. Hanya karena marah adik-adik, hanya karena satu hal, yaitu marah yang nggak bisa kita tahan,
kita bisa merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Bahkan sampai yang paling parahnya adalah membunuh orang lain. Oh, mungkin ada yang bilang, oh enggak kok Lause, kalau aku marah aku enggak bakalan sampai membunuh orang lain. No adik-adik, saat kita marah, kita tuh enggak bisa berpikir dengan baik. Otak kita tuh enggak bisa bekerja dengan baik. Jadi kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita lagi marah. Karena kalau kita lagi marah, kita tuh pasti pikirannya mau marah terus gitu, nggak bisa berpikir dengan baik. Bahkan kita bisa sampai membunuh orang lain saking kita marahnya, kayak yang di berita tadi, kayak yang dicerita Kain dan Habel. Nah adik-adik, di cerita berita tadi, Lause yakin anak yang membunuh ibunya itu pasti menyesal pas dia udah sadar. Kenapa ya aku tuh nggak bisa menahan marah aku sampai ibu aku meninggal. Nah adik-adik, oleh karena itu, karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi kalau kita lagi marah, kita harus belajar untuk sabar. Jangan marah-marah, supaya kita juga nggak menyesal. Nah adik-adik, jadi gimana nih? Masa sih kita nggak boleh marah seumur hidup kita? Nah adik-adik, boleh, marah itu sebenarnya boleh. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yuk kita lihat firman Tuhan. Nah adik-adik, di dalam Mazmur pasal 4 ayat 4 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah adik-adik, coba kita perhatiin kata-kata ini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Apa adik-adik? Tetapi jangan berbuat dosa. Nah adik-adik, itu yang dikatakan sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita nggak apa-apa marah. Kita boleh marah. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Dosa apa? Yang kayak contoh tadi. Dosa membunuh orang lain. Dosa melukai orang lain. Menyakiti hati orang lain. Jadi harus gimana Lause? Nah di kalimat yang selanjutnya, Alkitab bilang apa? Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah maksudnya apa? Bukan berarti kita kalau marah cuman boleh di tempat tidur. Enggak, itu adalah perumpamaan adik-adik. Artinya, iya kita boleh marah, tapi caranya kita tetap pendem itu sendiri aja. Maksudnya kalau kita marah aja dalam hati. Gak usah dilampiasin ke orang lain. Gak usah buat orang lain terluka. Gak usah buat orang lain dirugikan. Kita boleh marah, tapi kita cukup marahnya di dalam hati aja, supaya kita aja yang tahu. Makanya kita bilang tetaplah diam. Nah adik-adik, jadi hari ini kita belajar kalau kita tuh boleh marah, tapi jangan sampai kita melukai orang lain, jangan sampai kita berbuat dosa. Jadi coba nanti selama seminggu ini adik-adik praktekin di dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik udah mulai emosi nih gitu ya, coba ingat firman Tuhan hari ini. Coba ingat apa yang dibilang sama Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini udah selesai. Kita udah belajar untuk jadi anak yang sabar, untuk jadi anak yang gak emosi, dan gak berbuat dosa. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Semuanya sekarang lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak yang sabar dan menuruti firman Tuhan. Tuhan yang pimpin agar kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.